bahwa oh ini sudah bisa ini. Bahwa asas BK itu ya ada asas selain kerahasiaan, ada keterbukaan, kedinamisan gitu ya, kesukarelaan. Nah, keaktifan, kemandirian, dan lain sebagainya. Oke, saya lanjut untuk Soal kedua. soal kedua. Dari 50 baru soal kedua selesai jam berapa ini? Nggak ada masuk. Jam 7, Bu. Nggak ada. Aduh, jam 7. Ini sebentar, belum bisa. Itulah aku udah baik kali. Hmm, Ini udah. Sudah terekam, Bu Ana? Ya, ini saya share screen sudah bisa belum? Sudah. Sudah muncul. Belum tampil, Bu. Masih nomor 1. Masih nomor 1, oke. Nah, ke bawah. Masuk ya, nomor 2 ya. Oke, nomor 2 Siap. ini terkait dengan kompetensi lulusan Masih. melaksanakan pembelajaran. Nah, kalau pembelajaran itu adalah guru mapel, kalau kita sebutannya istilahnya adalah layanan BK. Karena BK itu tidak mengajar, ya, tapi memberikan berbagai macam jenis layanan atau strategi layanan. Nah, pertanyaan saya nih sebelum masuk ke soal, strategi layanan BK yang ada di sekolah apa saja, Bapak Ibu? Halo. Halo. Diketik atau dijawab, Bu? Jenis layanan apa saja? Klasikal, Sama individu, Bu. Oke, klasikal, bimbingan klasikal. kelompok, Kelompok. Kelompok itu individu, apa? bimbingan kelompok, konseling Konseling kelompok, kelompok, Bu. Kelompok, konseling kelompok, Klasikal, bimbingan kelompok, Individu. konseling individu, konseling mm, kelompok, Layanan pribadi, layanan karir. jangan dicampur bidang aduk. bidang bimbingan, Nah, jangan dicampur aduk ya. Layanan orientasi, Bu. Oke. Nah, pelayanan orientasi bisa. Nah, yang perlu dipahami, ini sekalian saya menyampaikan materinya ya untuk Bapak Ibu semuanya ya. Soal plus materi ya, sedikit-sedikit gitu. Nah, di dalam bimbingan dan konseling yang saat ini digunakan itu adalah bimbingan konseling komprehensif ya. Di dalam bimbingan konseling komprehensif itu kita mengenal yang pertama adalah komponen layanan ya. Komponen layanan. Ketika kita berbicara komponen layanan, maka isinya itu ada 4 ya. Yang pertama adalah layanan dasar. Yang kedua, layanan responsif. Yang ketiga adalah perencanaan individual. Yang terakhir adalah dukungan sistem. Ini merupakan bagian dari komponen layanan. Nah, kalau bimbingan klasikal, bimbingan kelompok tadi yang panjenengan semua sebutkan, konseling kelompok dan konseling individu itu masuknya strategi layanan. Atau istilah lainnya kalau dulu adalah jenis-jenis layanan. Nah, jenis layanan atau strategi layanan ini ada di dalam bagian komponen layanan. Misalnya apa? Bimbingan kelompok itu ada di dalam komponen layanan apa, Bapak Ibu? layanan dasar, Layanan dasar, dasar, oke. Kalau konseling kelompok berada pada strategi komponen layanan konseling kelompok, konseling kelompok, layanan responsif, Responsif, Bu. layanan responsif ya, itu harus dipahami. Nah, layanan dasar selain bimbingan kelompok apa saja ya? Bimbingan klasikal. Pribadi bimbingan sosial. bimbingan kelompok, bimbingan klasikal, layanan informasi, Ya, Bimbingan kelas besar, Bu. bimbingan kelas Kelas besar kelas. atau lintas Kelas kelas. kelas. Oke. Ya. Terus apa Keterampilan lagi? sosial. Bimbingan sosial, layanan informasi, pelayanan informasi ya. Kalau di layanan dalam informasi, BK komprehensif, kalau dulu BK Pola 17 plus ada ya
jenis layanan, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran. Tapi di BK komprehensif itu informasi hanya merupakan bagian dari pelayanan aja. Ya, kalau pelaksanaannya nanti masuknya ke wilayah ke ranah bimbingan klasikal, gitu. Oke, itu ya Bapak Ibu yang perlu dipahami. Kalau konseling kelompok, konseling individu itu masuknya adalah komponen layanan responsif. 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 Komponen layanan responsif. Baik, soalnya begini. Seorang guru BK dijadwalkan memberikan layanan bimbingan klasikal kepada siswa kelas 10 setiap hari Rabu pukul 9 sampai 9.45 atau 1 jam pelajaran. Guru BK tersebut secara konsisten memulai layanan tepat pada pukul 9 dan mengakhirinya juga tepat 9.45. Tindakan guru BK tersebut mencerminkan kompetensi dalam pilihannya A sampai dengan C. Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom chat. Saya tunggu. Soalnya di kinggil gede, Bu. Gimana? Nggak Soalnya kelihatan, Bu. Dinaikkan Sampai sedikit, C Bu. itu naikkan. Dinaikkan, nggak kelihatan. Iya, HP soalnya SD. sampai C itu lah. Ini. Bu, Sampai E. Lagi, malah Bu. ini kalau Nggak mboten kelihatan. kelihatan yang E. Nggak kelihatan. kelihatan. Mungkin pakai Naikkan HP, lagi, Bu. naikkan lagi dikit. Sampai E Nanti itu. nanti jawabannya ya kelihatan. Jawabannya di blok, Bu, di blur. Itu karena kursornya di tengah itu. Jadi Ini, nutup. ini. Yang lain kelihatan kok. Kelihatan, oh. Bu. Ngun aku Bisa. rakyat kok. Kelihatan berarti punya jenengan ya. Iya. Yang E nggak kelihatan. Laptopnya Ini diperbesar, Bu. sengaja kunci jawabannya tidak saya munculkan dulu biar Bapak Iya. Ibu iya menjawab dulu benar apa salah gitu loh. Nah, tadi dimunculkan kan jadinya iya. Enggak, kalau yang betul- E nggak kelihatan kok. Bu. Kelihatan Jawabannya D, Bu. Ini aja sudah macam-macam ya, ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Sudah terlihat, Bu. Oh, Kalau sudah. batin, Bu. Belum. Ini semuanya C, nulis kompak di kolom chat atau hanya ikutan temannya ini. Jadi jawabannya kelihatan, Bu. Jawabannya C, Bu. Apa Dukungan jawabannya sudah sistem. kelihatan? Sudah kelihatan tadi. Oh, karena jawabannya tadi sudah kelihatan, jadi nulisnya benar. Enggak, Bu. Enggak kelihatan, Bu. Jawabannya enggak Ya, kelihatan, oh, Bu. benar. Saya enggak lihat, Kelihatan oh, di Bu. logika, Itu cuma Bu. insting saya, Bu. Tidak apa-apa ya. Pokoknya besok kalau misalnya ujian betulan, ya seperti ini bagus. Artinya semuanya menjawab betul. Yang penting, Kompak tapi betul kan bagus oh, ya. iya. Nah, kan gitu. Oke. Yang penting ada ABC-nya, Bu. Yuk lanjut, Ya. Bu, biar cepat selesai. Ya. Ayo, Bu, keburu hujan, Bu. Rumah saya jauh, Bu. Itu di sekolahan. Bu, nomor 3, Bu. Iya, Sore, Bu. rumah saya itu jauh, Bu. Saya Sragen, saya ngajarnya di Boyolali, jauh. Oh ya Allah. Semuanya Sragen, ngajarnya di Boyolali. Nah, sekarang masih di Boyolali, Pak. Iya, Bu. Ini mau hujan. Kos paling cuma mosok Enggak kos, gajinya sedikit kok, Bu. Bermalam di Boyolali, Pak. Saya lebih jauh, Bu. Ya, itu ada yang ditawari, ada yang dari Boyolali tuh. Nanti bisa. Ya, Bu, Ya, lanjut, Bu. baik, saya lanjut. Iya, lanjut, Bu. Nah, Iya, lanjut, Bu. kenapa kok C? Karena di sini guru BK yang memulai dan mengakhiri layanan sesuai waktu yang telah dijadwalkan menunjukkan disiplin profesional dan juga manajemen waktu yang baik ya, serta menghargai waktu siswa. Kalau ini mohon, kalau yang tidak berkepentingan di mute terlebih dahulu ya. Nanti gantian waktunya jenengan yang saya minta untuk berbicara, silahkan nanti merespon. Gitu ya, Bapak Ibu ya. Ya, karena ini yang diminta adalah konsisten, maka cari jawaban yang terkait dengan konsisten. Bukan malah mencari, wah yang A kok bagus ya, melaksanakan asesmen kebutuhan siswa. Kan bukan itu yang ditanyakan. Nah, jadi kata kuncinya di situ ya. Apa yang ditanyakan itulah yang harus dijawab. Bukan berarti bagusnya jawaban, kok kayaknya bagus.
Juga bagus mengevaluasi hasil layanan BK. Tapi kan bukan itu pertanyaannya. Pertanyaannya ngitung kacing pakai. Ya, jangan hitung kancing. Ya, oke ya. Lah terus nek mboten sami ra ya ngoten to. Gimana? Lah, ini kira-kira bisa dipahami apa mboten, Bapak Ibu? Oke, aman Bu. Ya, ya. Oke, baik. Lanjut, Insya Allah, Bu. Insya Allah saya paham, Bu. Insya Allah. Oke. Saya lanjutkan. Nomor 3. Yaitu kompetensi lulusan terkait dengan mengkondisikan seluruh siswa untuk aktif dalam layanan BK. Ya. Jadi siswa ini dikondisikan bagaimana agar bisa aktif di dalam layanan BK. Soalnya, guru harus mampu mengkondisikan siswa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran maupun layanan BK. Pernyataan berikut yang paling tepat berdasarkan teori pembelajaran maupun teori bimbingan konseling adalah A. Semua siswa harus aktif dalam pembelajaran dan layanan BK karena keaktifan itu menunjukkan motivasi dan kedisiplinan. Ya, keaktifan ini menunjukkan motivasi dan kedisiplinan. B. Mengkondisikan semua siswa aktif dalam layanan BK lebih penting daripada pembelajaran karena layanan BK ini mendukung semua aspek perkembangan siswa. Yang C. Guru mengkondisikan siswa untuk aktif dalam pembelajaran karena pembelajaran aktif ini sesuai dengan teorinya konstruktivisme. Namun layanan BK bersifat sukarela sesuai dengan teorinya humanistik. D. Guru tidak perlu mengkondisikan siswa dalam pembelajaran maupun layanan BK karena setiap siswa memiliki cara belajar dan kebutuhan yang berbeda. Hanya siswa bermasalah yang perlu diarahkan untuk aktif dalam layanan BK, sedangkan dalam pembelajaran cukup mengikuti instruksi guru. Silakan tulis di kolom chat soal nomor berapa ini tadi? Nomor 3. Nomor 3. Ya. Oke. Silakan ya ditulis di kolom chat. Bentar. Dah, 3. Jawabannya apa, Bapak Ibu? Bu, semua Wah, variatif ini Bu jawabannya. Ada yang B, ada yang C, ada yang A. pembelajaran Coba nek saya wes buka kunci jawaban, mesti tidak benar kabeh ya. menunjukkan motivasi dan kedisiplinan. Ya. Jawabannya ini ada yang A, ada yang C, ada yang B. Ya, oke. Ada yang C, ada yang A. Nah, ini ya. Nanti ditambahi ya, ditambahi soalnya ya. Maksudnya nomor soal. Ya, CA. Jadi jelas ya. Misalnya 3A berarti nomor 3 jawabnya A. 3B, 3C kayak gitu nanti ya setelah ini. Ya, Ya. Kalau ini hanya gini tok nanti rekapannya enggak ini. Enggak terekap, hanya A, B. Lah ini soal nomor berapa gitu. Tapi karena ini saya tadi membacakan soal nomor 3 ya ini saya anggap nomor 3. Nah, ini ya yang akhir-akhir sudah mulai 3C, 3A, 3C, 3A gitu ya. 3A, 3A gitu. Wah, ini kalau dalam pertarungan A dan C ini seimbang ya. A dan C ini terjadi pertarungan. Guru harus mampu mengkondisikan. Yang A terlalu diktator gurunya. Kalau A itu menurut saya itu bagus kok. Yang Ada apa? kata harus nggak boleh, Pak. Oke. Kalau tidak diktator itu murid tidak jadi orang yang baik. Ya. Nah, ini semuanya sudah berpersepsi. Tapi nanti kita coba ya, lihat jawabannya mengapa kok seperti itu. Nah, jawabannya C. Ya. Salah. Ya. Alhamdulillah, salah. Nah, ya. Jadi semuanya baik ya. Kalau Bapak Ibu hanya nuruti apa kondisi yang ada di lapangan,
berdasarkan pengalaman Bapak Ibu, nanti ya bisa jadi jawabannya salah semua. Karena yang kita anggap menurut kita itu baik, tapi secara teorinya tidak begitu. Nah, karena kan ujian tulis ya Bapak Ibu ya. Kunci ujian tulis adalah ujian yang berorientasi pada teori-teori yang digunakan. Maka inilah yang harus Bapak Ibu pahami. Bukan berarti soal A salah enggak. Soal A mungkin untuk sekolah tertentu harus begitu. Kan gitu ya. Nah, harus didisiplinkan. Karena kalau enggak nanti muridnya bisa jadi semakin amburadul katakanlah begitu. Tapi ketika kita mengerjakan soal untuk UKM PPG, ya harus soal yang berorientasi pada dukungan teori, gitu ya. Nah, kenapa kok C? Jawabannya Bapak Ibu. Kenapa coba? Guru mengkondisikan siswa untuk aktif dalam pembelajaran karena pembelajaran aktif sesuai konstruktivisme, namun layanan BK ini bersifat sukarela sesuai dengan teori humanistik, ya. Nah, pembahasannya bahwa pembelajaran aktif ini pembelajaran yang berorientasi pada teori konstruktivisme. Ini tokohnya ada Piaget, ada Vygotsky. Nah, siswa belajar lebih baik saat terlibat langsung dalam proses belajar. Jadi ada learning by doing, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, belajar itu harus melibatkan peserta didik ya. Jangan kita yang aktif, peserta didiknya hanya seperti eranya zaman dulu ya, sering dikenal dengan istilahnya DDCH ya. Duduk, dengar, catat, hafal. Nggak berlaku lagi. Ya, di era saat ini. Guru harus menciptakan suasana kelas yang memungkinkan semua siswa untuk aktif, bisa berpikir, berdiskusi, dan juga berkreasi. Sedangkan layanan BK ini benar. Ya, menurut Carl Rogers adalah layanan yang memang kita hadirkan untuk bisa melakukan sesuatu itu secara humanis. Kenapa kita menggunakan konsep teori humanistik? Atau ini dalam pendekatan konseling ada loh pendekatan EHA namanya, eksistensial humanistik. Itu adalah BK yang lebih menekankan pada penerimaan, empati, dan juga kehendak bebas dari siswa. Jadi siswa datang ke layanan BK ini berdasarkan kebutuhan dan kesadaran diri, bukan karena paksaan. Ya, meskipun secara realitanya jarang lah ya siswa yang demikian. Tapi kita menggunakan konsep teori humanis ya, konsep teori yang betul-betul meninggikan derajat manusia dalam artian memanusiakan manusia. Jadi guru BK itu harus mampu menampilkan sebagai pribadi yang empatik ya, pribadi yang mampu melakukan penerimaan diri dengan baik ya, yang bersikap dan bersifat humanis. Nah, kenapa ke opsi lain jadi kurang tepat? Nah, ini ya, ada yang saya tambahkan. Yang A, mengapa kok enggak tepat? Yang A, karena tadi ya, sebetulnya sudah dijawab oleh temannya tadi. Dalam layanan BK, keaktifan tidak bisa dipaksakan. Karena sifatnya sukarela tadi ya. Jadi kita balik lagi ke asas-asas BK. Tadi yang pertama nomor 1 soalnya adalah asas kerahasiaan. Yang ini soalnya adalah asas kesukarelaan dan juga berbasis kebutuhan individual. Jadi nggak bisa dipaksa-paksa. Yang B ini adalah menyatakan layanan BK malah menganggap lebih penting daripada pembelajaran. Apa iya? Kan gitu ya, jadi kurang tepat. Karena keduanya ini adalah bersifat komplementer. Komplementer itu adalah saling melengkapi, bukan saling mengungguli ya. Karena kita guru BK, jadi kita menganggap bahwa pelajaran yang lain tidak penting. Yang paling penting BK. Tidak bisa seperti itu ya. Nah, jadi semuanya saling melengkapi ya. Semuanya adalah penting kan begitu. Yang D, nah walau benar bahwa siswa berbeda,
guru tetap perlu mengkondisikan lingkungan agar mendukung keaktifan dalam pembelajaran maupun memberikan akses untuk layanan BK ya. Yang kenapa tidak karena bukan hanya untuk siswa yang bermasalah saja. Jadi yang perlu diingat oleh Bapak Ibu bahwa BK ini diperuntukkan kepada semua individu tanpa terkecuali. Itu ya. Jadi kata kuncinya BK itu tidak hanya tempatnya anak-anak yang bermasalah. Anak-anak yang berpotensi pun butuh loh BK. Ya, maka dikatakan BK ini untuk semua siswa, termasuk yang ingin mengembangkan potensi diri, yang ingin mengembangkan karir ataupun keterampilan sosial yang lainnya. Oke. Soal keempat. Oke, siap. Ya. Nanti dicatat sendiri ya, kira-kira jawaban Bapak Ibu itu banyak betulnya apa banyak salahnya atau separuh 50-50 gitu ya. Oke, siap. Oke. Allah. Kenapa Pak? Untuk Ya, juang tidak mengenal lelah ya. Ya, Oke. ya Bu. Dan BK, Bu. Soal 4 naik, Bu. Oke. KL nomor 4 ini ya. Sesuai dengan indikatornya menampilkan layanan BK dengan memperhatikan kondisi lingkungan ya. Ini masa ganti. Kalau di indikator umum ya menampilkan pembelajaran. Nah, karena ini BK tak ganti BK. Dalam sebuah sosiodrama di suatu kelas ini ya. Bapak Ibu yang perlu diperhatikan, soalnya nanti adalah bervariasi. Saya sampaikan bervariasi, ada yang bentuknya kasus, ada yang bentuknya pemahaman, gitu ya. Ada yang bentuknya adalah semacam uraian atau pengertian atau definisi atau konsep. Maka itu harus hafal semua, ya. Bisa mengenali beragam jenis soal. Kasus oke, pemahaman oke, ya. Soalnya dalam bentuk pernyataan pun no problem. Nah, harapannya nanti Bapak Ibu seperti itu ya. Oke, yang nomor 4 ini dalam sebuah sosiodrama di suatu kelas, respon atas permainan peran yang ditampilkan kurang positif karena dianggap melecehkan pekerjaan penarik becak. Apalagi salah satu dari teman mereka, orang tuanya bekerja sebagai penarik becak. Ya, atas proses sosiodrama ini, maka seyogyanya dilakukan oleh guru BK adalah yang pertama, soal A, ini siap-siap nanti nulis di di kolom chat. Tulis 4 terus huruf ya, angka dan huruf. Ya, angka menunjukkan nomor soal, huruf menunjukkan pilihan Bapak Ibu. Nah, poin A, mendiskusikan skenario dialog yang sudah disusun oleh kelompok yang tampil. B, meminta kelompok yang menampilkan sosiodrama ini meminta maaf kepada siswa yang orang tuanya bekerja sebagai penarik becak. C, meminta siswa yang tidak tampil untuk memberikan masukan dan kritikan, sedangkan kelompok yang tampil mengklarifikasi atas konsep bermain peran yang mereka lakukan. D, meminta kepada semua siswa untuk berlapang dada karena kekhilafan yang telah dilakukan kelompok penampil, apalagi hanya bermain peran bukan unsur kesengajaan. E, menghapus kegiatan sosiodrama dari program karena beresiko menyinggung latar belakang siswa. Ini kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Ya, wih. Ayo. Soalnya kalau seperti ini, nah harus cermat ya, harus jeli. Yang mana ini? Teknik sosiodrama itu biasanya digunakan untuk layanan apa Bapak Ibu? Halo Bapak Ibu. Ya, Kok nggak jawab? Sosiodrama bimbingan kelompok. untuk bimbingan kelompok ya. Kelompok. Boleh. Oke. Soal nomor 4 mana? Iya, nomor 4. C. Ini terekam loh. Jadi nanti yang mengikuti dan tidak mengikuti di sini kan ada semua namanya ya. Yang menjawab tidak menjawab itu kelihatan.
B, C, A. Wah, ini ragamnya semakin banyak ini. Sudah ada 3 keragaman. A, B, C. Pemahamannya beda-beda, Bu. D juga ada. Iya. Makanya ini memang sengaja saya ambilkan soal-soal yang seperti ini yang nanti akan Bapak Ibu temui. Bapak Ibu pernah kan kemarin sebelum mengikuti PPG ini melakukan uji uji kompetensi. Pretest, Bu. Pretest, iya. Pretest gimana soalnya? Lebih mudah dari ini atau lebih sulit? Hampir sama. Lebih sulit, Bu. Lebih sulit, Bu. Lebih sulit. Iya. Tadi ada yang bilang hampir sama. Beda, Bu. Oke. Makanya nggak lulus-lulus, Bu. Oh gitu. Lulus nilainya. Nah ini berarti kan yang mudah aja ini jawabannya aja bervariasi. A ada, B ada, malah ada yang jawab 4R ini ukuran foto apa-apa ini. Kok iya 4R toh? Nah iya ini Pak Rizal Ahmad wonten. Ini maksudnya gimana ya Pak kok jadi 4R? Ini Ukuran sarung, Bu. apa Nomor ukuran? 4 C jawabannya, Bu. Nomor 4 jawabannya ragu-ragu disingkat R, Bu. Oh gitu. Nah terus kalau jawab seperti ini nanti UKM PPG-nya kira-kira lulus enggak? Enggak ada, Bu. Ada Kan ada pilihan ragu, Bu, di Iya jawabannya. toh. Nanti ragu-ragu Bapak Ibu bisa buletinnya lebih dari 1 atau malah enggak Lulusnya dibuletin semua. ragu-ragu. Maaf Bu, typo tadi huruf E-nya itu huruf R-nya dekat huruf E di keyboard. Oh gitu. Berarti 4E Pak Ya, jawabannya. betul. Oh berarti ini semuanya ada yang menjawab ya? A ada, B ada, C ada, D ada, E ada. Padahal soalnya nggak sulit kan ini. Udah biasa aja, Bu. Soalnya nggak sulit, Bu. Jawabannya yang sulit, Bu. Yang Gimana? benar apa Bu? Yang Ya, benar. Bu. Ya, yuk kita lihat yang benar. Tarik. Teng 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 teng. Iya, betul. Yes. Oke. A. C. Ya. Yes, betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, betul 1. Oh betul 1 ya. Dari 4 soal baru betul 1 Bu. Oke, ya. Mengapa kok C meminta siswa yang tidak tampil untuk memberikan masukan dan kritikan, sedangkan kelompok yang tampil bisa mengklarifikasi atas konsep bermain peran yang mereka lakukan? Karena kegiatan ini bisa mendorong untuk refleksi 2 arah. Ya. Selain itu, nah kegiatan ini juga bisa untuk mendidik siswa dalam etika sosial. Ya, artinya ketika kita tampil, kita meskipun tidak ada unsur kesengajaan, ya, memperagakan, mempraktikkan, nah, bermain peran, ya, sebagai penarik becak misalnya, karena ada yang ternyata siswanya, ya, orang tuanya memiliki pekerjaan seperti itu, gitu. Oke, sejalan dengan peran guru BK sebagai fasilitator pembelajaran sosial emosional, gitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya. Mendiskusikan skenario itu kan tidak perlu, ya, karena bukan ranahnya semua orang harus tahu skenario yang kita jalankan. Kalau kita memang melakukan aktivitas menyelenggarakan layanan. Meminta kelompok yang menampilkan sesuai drama meminta maaf juga enggak ya, karena kan di sini ya kalau hanya ini kan hanya interaksinya jadi searah bukan 2 arah kan gitu ya. Nah ini kan harapannya adalah ya siswa yang tidak tampil itu ngasih masukan, ngasih kritikan, siswa yang tampil pun bisa mengklarifikasi atas konsep bermain yang mereka lakukan tadi. Apa kira-kira menyinggung apa tidak? Ya, jadi ini kedua-duanya ikut suara, ya, ikut melakukan aktivitas, gitu. Nah, ini ya, Bapak Ibu, alasan dan teori yang mendukung. Yang pertama adalah
pendekatan humanis kembali ya. Jadi kita ya. Jadi kita diharapkan ini ya untuk melatih ya individu agar bisa berempati, menekankan pada empati, penerimaan tanpa syarat ya. Penerimaan tanpa syarat. Nah, komunikasi terbuka ini menjadi hal yang sangat penting. Guru BK harus bisa mendorong refleksi bersama, bukan hanya sekedar menyalahkan atau membela salah satu pihak. Gitu ya. Jadi seandainya kita melakukan sebuah aktivitas yang mana aktivitas itu ternyata di luar dugaan kita karena tidak bermaksud untuk menyinggung semuanya, ya maka kedua belah pihak harus bisa dipahamkan. Jadi model layanan BK pun bisa preventif dan kuratif. Momen seperti ini bisa menjadi bagian dari layanan responsif ya atau pengembangan diri. Dan nah, ini kalau di PPG Prajab itu ada mata kuliah yang namanya PSE. Apa itu PSE? Pembelajaran sosial emosional. Ya. Social Emotional Learning atau SEL. Ini guru BK seharusnya memfasilitasi anak untuk bisa belajar berempati terhadap perasaan orang lain. Mengklarifikasi maksud tindakannya tanpa langsung menghakimi. Ya, kenapa kok dia bermain peran seperti itu? Kita minta klarifikasinya dulu. Dan serta memberikan dan menerima umpan balik dengan cara yang sehat, dengan cara yang baik. Opsi lain kurang tepat. Nah, ini ya. Karena terlalu sempit, ini ya, hanya fokus pada skenario, tidak menyentuh aspek perasaan siswa yang tersinggung. Ya toh? Ini tadi kan hanya skenario aja, ya udah kalau kita mau melakukan sesuatu ya dibahas aja, nggak begitu. Yang B adalah tergesa-gesa, langsung nyuruh minta maaf tanpa komunikasi dua arah atau tanpa dialog. Itu bisa membuat kelompok merasa disalahkan. Berarti soal seperti ini ya sekeliru ya, salah ya. Nah, itu tidak bagus. Yang C, meremehkan. Meremehkan itu apa? Menyuruh untuk berlapang dada tanpa membahas inti masalah, itu bisa mengabaikan perasaan siswa yang tersinggung dan membuat siswa lain tidak belajar dari kejadian itu. Yang D, tadi jawaban D itu kurang bijak karena sosiodrama memang ada pada layanan bimbingan kelompok ataupun bahkan bisa dilakukan di bimbingan klasikal. Kok terus tidak perlu nanti berikutnya menggunakan layanan sosiodrama, hapus aja layanan sosiodrama. Nah, ini kita dianggap kurang bijak kalau seperti ini. Bisa dipahami? Bisa. Bisa, ya. Bisa, Bu. Oke. Nah, ini tak bahas dulu ya. Nanti kalau seandainya ini salah jawabannya malah muncul Wisan. Ya, kalau Bapak Ibu misalnya ada pertanyaan, nah nanti silahkan ya bisa disampaikan. Ya, nomor 5. Nah, nomor 5 nggak usah jawab, ini sudah terlanjur ke bacot muncul tadi. Ya. Belum lihat, Bu. Belum lihat. Ya, nomor 5 sudah terlanjur muncul, berarti tak kasih bonus. Nah, karena tadi sudah tak ginikan kok masalahnya kok ya. Bonus ini ya. Oke. Menampilkan perilaku ikhlas dan menikmati proses layanan BK. Coba gantian. Yang bicara dari peserta coba. Nah, biar tidak ada yang mengantuk. Ya. Yang resen, Bu. Yuk, yang resen. Yang mau menyampaikan resen. Nanti saya minta kesiapannya. Yuk, di sini masih bergabung 195. Ada satupun yang resen? Dirinya apa yang sikap terbaik yang menunjukkan perilaku. Oke, Pak Sabikun, resen. Pak Sabikun? Ya, Bu. Ya, silakan Pak dibaca nomor 5, Pak. Oh ya, Bu.
Saat mengikuti layanan BK di sekolah, konseli tidak langsung merasakan perubahan dalam dirinya. Apa Yes. sikap terbaik yang menunjukkan perilaku ikhlas dan mampu menikmati prosesnya? Ya. Sekaligus jawabannya enggak, Bu? Ya. A. Mengikuti layanan BK secara terpaksa agar dinilai patuh. B. Mengikuti layanan BK dengan sikap terbuka dan sabar terhadap proses. Hmm. B. Menolak mengikuti karena merasa tidak ada hasilnya. D. Mengikuti sambil mengeluh. Bentar, Bu. Ketutup, Bu. Agak atas sedikit, Bu. Ketutup. Nah, menolak mengikuti karena merasa tidak ada hasil. Yang D. Mengikuti sambil mengeluh karena tidak sesuai harapan. E. Mengikuti hanya jika teman-teman juga ikut. Gitu, Bu. Ya, sudah jelas ya. Nah, kenapa Pak? Kalau ini kan B pembahasannya sudah jelas. Karena sikap terbuka dan sabar ini mencerminkan keikhlasan, ya. Dan juga kesadaran bahwa perubahan itu butuh proses. Ini menunjukkan penerimaan dan penghargaan terhadap manfaat layanan BK. Mengapa bukan A, C, D, dan E? Terpaksa, Bu, bukan A sukarela. terpaksa. Oke, nggak ada sukarela. Selain BEP negatif semua, Bu. Selain B negatif semua. Berarti itu ya kata kuncinya ya Bapak Ibu ya. Nah, Iya. jadi jika ada soal, kita cari pembeda Cari yang antara yang beda, satu Bu. dengan yang lain. Hmm. Gitu. Ya. Kemarin waktu pretest begitu. Ya, cari yang Cari panjang. jawaban paling panjang. Oh, carinya malah yang paling panjang. Paling panjang, paling lengkap. Paling Kalau panjang. soalnya Cari yang seperti ini paling enak, Bu. berbeda. Gitu ya. Mudah untuk dipahami. Yang Ya. bingung itu biasanya yang mirip-mirip itu loh, Bu. Yang Yang mirip-mirip. Oke, nanti Yang ya. jelas nggak sambil Yang nomor tegang, 4 Bu. tadi kan Ini sangat coba. sulit itu. Yang apa? Nggak sambil tegang kalau kayak gini, jadi nyantai. Oh, kalau kayak gini karena dia bareng-bareng ya, jadi nggak tegang. Kalau bisa besok juga bareng gitu, Bu. Iya, tapi kan di ruangan terpisah, waktunya dibatasi ya toh. Pressure, Bu. Nah, iya, yang ada di otaknya lulus tidak lulus tidak lulus tidak gitu ya. Grogi, Bu. Iya, grogi-grogi gitu. Oke, gitu ya. Maka ini yang perlu diantisipasi. Bapak Ibu, ingat apalagi ini kayaknya saya juga kurang pantas ya ini berceramah di depan para ulama semua ini ya yang mengajar di madrasah itu kan sebagai ustadz atau ustazah ya. Tetapi Bapak Ibu ketika kita berada pada perasaan yang cemas berlebihan itu biasanya malah ngeblank. Ini kalau yang iya Betul, maka Bu. yang perlu dilakukan adalah tenangkan pikiran terlebih dahulu ya. Kalau kita sudah menghadapi sesuatu itu memang yang paling membuat diri kita tenang adalah ya sudah berserah diri, ya bertawakal, ya ikhlas. Upaya sudah dilakukan segala cara, ya otomatis ya cara-cara yang baik atau cara-cara yang positif. Ya, Bapak Ibu sudah selama ini berikhtiar. Nah, pada saat nanti pas ujian, nah itu kalau kita cemas berlebihan apalagi yang ada di pikiran kita lulus tidak lulus tidak lulus tidak itu pastinya nanti malah blank semua yang mungkin kita pelajari selama ini. Maka tipsnya ya kalau orang mengatakan itu kalem, tenang, kuasai ya. Bapak Ibu nggak usah kemerungsung. Wong ini memang sudah tiba waktunya kok. Bukankah selama ini yang Bapak Ibu cari ya ujian ini kan gitu ya. Maka kalau ujian apa kok harus deg-degan? Itu manusiawi kan gitu. Wajar, Bu. Wajar. Iya, kalau nggak deg-degan malah Takut nggak dipertanyakan lulus. siapa nggak. Takut nggak lulus. Itu manusiawi banget. Tetapi jangan sampai ketakutan ini menguasai diri kita yang menjadikan kita malah blank. Itu loh ya yang sering dialami oleh para peserta ujian. Guru BK butuh di BK ini, Bu. Betul. Nervous, gugup ya. Biasanya kita
daki-daki ya ketika menyampaikan ke anak-anak kita kan gitu ya. Nah, maka ini ujian untuk diri kita sendiri, Kak. Iya. Gimana nanti kita bisa menguasai diri dengan baik gitu. Ya, Bu. Gitu ya. Nah, Oke. kan ada orang yang mengatakan ya bahwa seperti ilmu psikologi kan, ilmu yang mempelajari terkait dengan kejiwaan ya. Ya, psikologi itu untuk Anda, bukan untuk saya gitu ya. Artinya ya bahwa kita pun butuh loh sebetulnya ya asupan-asupan motivasi ya toh. Nah, asupan-asupan yang bernama inspirasi dan lain sebagainya ya. Supaya kita jadi manusia itu ya selalu bisa tumbuh dan berkembang dengan baik gitu. Nah, tumbuh dan berkembang tidak hanya usia anak saja, termasuk usia kita ya, Bapak Ibu semuanya ini. Nah, yang ada di dalam forum ini gitu. Nah, kalau ini jawabannya apa kira-kira? Bisa dibaca soalnya? Ya, saya berikan waktu untuk menjawab ini langsung. Silakan bisa di kolom chat. Nanti kita bahas. Sudah Silakan. jawab, Bu. Sudah? Udah kompak Sudah. C, Bu, jawabnya, Bu. Sudah kompak C. Karena jawabannya paling panjang, Bu, itu. Oh, gitu. Paling panjang. Oke. Yang kan Itu juga salah satu tips ya? Salah satu tips ya. Tadi ada yang bertanya Bu dari Bu Reni, nilai jawaban itu nanti berjenjang atau hanya benar satu, lainnya salah Bu? Satu lainnya salah. Tidak ada berjenjang. Iya. Terima Gitu. kasih Bu. Oke, kalau pilihan ganda kalau tidak benar salah. Pasti tidak bisa abu-abu ya. Nah, kalau tidak hitam ya putih. Ya. Tidak boleh abu-abu. Tapi kemarin post test nih Bu berjenjang Bu. Gimana? Pas post test jawabannya berjenjang itu Pas di post ruang test. GTK ya, di ruang Pilihan GTK. ganda. Pilihan ganda berjenjang di ruang GTK Bu. Di Ada ruang bobotnya, Bu. Betul 4 sampai ke 1, Bu. 5, 4, 3, 2, 1. 5 alternatif jawaban no, selama Iya. ini. Jarang Iya. yang banyak 4. Yang betul 5, yang Iya. salah, paling mentok salah 1, Bu. Di ruang GTK post testnya seperti itu Bu. Iya, maksudnya terus 5 salah 1. Ya benar toh. Nah, terus maksudnya 5. Berarti di UP nanti ini kan Oh. hanya benar satu ya Bu ya, yang lain tetap salah dan 0 ya. Iya, iya. Kalau pilihan ganda setahu saya begitu. Itu. Maksudnya yang 5, 4, 3, 2, 1 itu bukan UP melainkan uji kinerja Bapak Ibu. Nah, ini yang harus dipahami. Bapak Ibu, untuk UKM PPG ini kan selain uji pengetahuan, selain uji tulis, itu ada uji kinerja atau istilah lainnya UKIN ya. Ada UKIN nggih? Iya, betul. Ya. Dua, oke. Iya, Bu. Iya. Ya. Mungkin. UKIN-nya nanti kan Bapak Ibu adalah mempraktikkan mulai dari perancang ya, membuat RPL 2 yaitu konseling individu sama Bimbingan klasikal. bimbingan klasikal ya. Bikin RPL 2 lalu bikin apa namanya? Praktik ya, video pelaksanaan jenengan memberikan layanan bimbingan klasikal dan jenengan melakukan layanan konseling individu. Terus yang terakhir adalah studi kasus. Itu dinilai semua. Dan itu jawabannya skornya. Saya menyampaikan skornya ya. Itu skornya memang berjenjang ya. Jadi ada yang mendapatkan mulai dari 1 sampai dengan 9 malah. Wah, parme. Ya, ada 9 skornya Bapak Ibu. Yang pertama kategorinya tidak baik, yang kedua baik, dan yang ketiga sangat baik begitu. Ini sebagai informasi supaya Bapak Ibu persiapkan dengan sebaik-baiknya. Karena pernah terjadi loh ini. Di BK malah ya. Di BK itu yang tidak lulus UKIN-nya, bukan UP-nya. Ada UKIN yang tidak lulus.
Gitu. Maka ini yang harus diperhatikan ya, diperhatikan baik-baik. Untuk RPL yang satu izin bertanya, Bu. Oke, gimana Pak? Konseling kelompok ya, Bu? Individu, Pak. Sama konseling kelompok Konseling individu sama bimbingan bimbingan klasikal. Oh iya, oke. Makasih, Bu. Lanjut, Bu. Oke. Sampun. Ya, Bu. Ya, karena ini kita BIMTEK-nya UP, jadi kita bahasnya yang Fokus lagi. uji tulis ya. Oke, ini sudah jelas katanya jawabannya ya, Bapak Ibu. Ya, langsung lanjut. Ini sudah berapa ini? Sudah 6, Bu. 6 soal. Dan 6 soal, Bu. Lanjut soal benar. ke-7. Padahal ada 50 itu. Iya, Bu. Enggak apa-apa, Bu. Gak Lanjut, apa-apa, Bu. Bu. Nanti Soal kalau sudah ke-7. selesai bisa dikirim soalnya. Iya, Bu. Buat belajar. Tadi sudah ada informasi, ya sudah disampaikan di awal ya, sudah disampaikan juga oleh koordinator bidang studi, ya. Jadi bukan berarti kami karena memang ini ada sesuatu yang boleh dan tidak boleh dilakukan, ya kami mengikuti saja. Itu tadi sebagai apa Bapak Ibu? Di dalam apa tadi landasan etik, Kerahasiaan. ya. Iya, dalam kode etik ya kita mengikuti apa yang menjadi keputusan bersama, begitu. Lanjut, Bu, lanjut. Berarti lanjut, Bu. Ya, wes. Sampai 7 langsung ya ini ya. Sudah ada jawabannya. Nah, lanjut iki. Plus tak kasih jawabannya. Sat jawabannya. Ya, sat-set. Nah, dalam layanan ini bimbingan klasikal ya, menampilkan perilaku semangat dalam layanan klasikal. Ini indikatornya demikian. Guru BK mengajak siswa berdiskusi dan bermain peran tentang pentingnya komunikasi yang baik. Apa perilaku yang menunjukkan semangat dalam mengikuti layanan klasikal? Apa itu bonus menang? Nah, jadi aktivitasnya mendengarkan dengan antusias dan mencoba memahami materi yang diberikan. Gitu ya. Oke. Tidak usah dijawab. Jawabannya sebenarnya wis ketok. Ya, langsung ya. Bagus, Ya. langsung. Lanjut terus, Bu. Ya. Karena memang tingkatan soal kan memang bervariasi ya. Oke. Yang levelnya Kita cari yang sulit-sulit, ada Bu. yang ini kira-kira sudah bisa? Levelnya hot. Semua. Ya, silakan bisa di kolom chat nomor 8. Apa jawabannya? Sudah? Coba kita lihat. Ya, Bu, C, Bu. Belum deh. Ada yang A, ada yang C. Oke. Ya. Tujuh aja tadi sudah jelas ya, ada yang jawab C juga. Ada yang jawab A. Oke. Itu ya, masih bervariasi. Oke, Bapak Ibu, lanjut ya. Nah, ini ya. Jawabannya yang benar apa? C, Bu. Betul. Oke, yang jawab A kenapa A? Jadi, ya sing jawab ayo. Tadi kenapa A? Apes, Bu. Oh, apes. Ya Allah, ya. Lemes. Lemes. Oh, Lemes iya. L itu bukan A. Nah, A apes iya. Nah, ini ya. C
Yang perlu Bapak Ibu perhatikan adalah guru BK ini kan hanya memberikan layanan konseling individu kepada siswa yang memiliki masalah disiplin dan seringkali dipanggil oleh guru. Sementara siswa lain yang tidak menunjukkan masalah perilaku tidak pernah dilibatkan dalam kegiatan layanan bimbingan apapun. Tindakan guru BK tersebut bertentangan dengan prinsip apa? Prinsip memperhatikan semua siswa dalam proses layanan. Ini ada ya, Bapak Ibu ya. Tidak ada karena semua siswa berhak mendapatkan layanan. Ya, itu namanya prinsip apa? Coba saya ingin tanya. Prinsip BK itu ada berapa? Prinsip BK. Ya Bapak Ibu. Prinsip BK itu apa saja? Ini merupakan prinsip yang pertama. Apa saja yang Prinsip untuk semua, Bu. Prinsip diperuntukkan bagi semua individu. ya, itu namanya prinsip apa? Berpusat pada individu. Ya, prinsip sasaran layanan ya, bahwa bimbingan dan konseling ini betul tadi ya diperuntukkan kepada semua individu. Terus ada yang kedua, prinsip apa? Selain prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan. Prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan. Yang kedua ada prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu. Yang ketiga adalah prinsip yang berkaitan dengan program layanan. Ya, program dan tujuan layanan. Nah, ini harus diperhatikan ya Bapak Ibu ya. Dipelajari kembali prinsip-prinsip BK. Ya, itu supaya nanti ketika ada soal muncul, soalnya kok bukan prinsip yang berkaitan dengan sasaran layanan, tapi prinsip yang berkaitan dengan permasalahan individu, itu juga bisa menjawab. Gitu. Soal berikutnya. 9. Please dong. Iya, jawabannya apa? Nah, ini gampang ini ya. Kompetensi lulusannya ini kan memulai layanan dengan mengajak siswa berdoa. Silahkan dijawab Bapak Ibu. Coba saya lihat. Nomor 9. 9. Jawabannya Bu. Sudah. Oke. Iya. Nah, ini gampang karena apa? Ini loh. Positif sendiri, Saya Bu. iya ininya kan menyesuaikannya adalah menyesuaikan pada kompetensi layanannya mudah, otomatis isinya juga insya Allah lebih mudah gitu ya. Oke. Ya. Ini baru 10 itu jam 3 ya. Berarti masih kurang 40 lagi. Nggak ada maghrib. Nggak ada maghrib. Selesai jam 7 nggak apa-apa, Bu. Aduh, ya. Nanti Anda puas, saya yang lemes, Pak. Waduh, Mas Ari. Aduh. 10 bonus lagi. Oke. Ini ya, kompetensi lulusan terkait dengan menunjukkan perilaku cinta tanah air. Ini. Ya, jelas ya. Jadi kegiatan pengembangan diri, misalnya guru BK mengajak siswa berdiskusi terkait dengan pentingnya menghargai budaya lokal, menggunakan produk dalam negeri, serta terlibat aktif dalam kegiatan kebangsaan. Kayak gini kayaknya juga nggak sulit ya Bapak Ibu untuk dipahami ya. Nah, ini jawabannya A ya, mengembangkan perilaku cinta tanah air secara kontekstual. Tapi bagi Bapak Ibu yang pemahamannya terbatas ya mungkin bisa merasa D juga benar ya toh, memfokuskan pada nilai-nilai globalisasi modern misalnya, karena ini di era-era digital kayak gitu. Nah, tapi ini kita mengangkatnya terkait dengan budaya Cinta lokal, tanah air. ya, melestarikan budaya lokal, menggunakan produk dalam negeri kayak gitu.
Nomor 11. Oke. Cepat. Menentukan perilaku toleran dari suatu kasus. Nah, ini kompetensi lulusannya itu indikatornya. Hup. Nah, dah. Dicermati, dijawab di kolom chat. Silahkan. Masih sampai setengah 4. Ya, diberitahu. Ditunggu. Ini Mas masih ada kegiatan ini. Bimtek ya. Setengah 4 ya Mas. Satu suara Bu kelihatannya ini. B semua. Oke. Nomor 11 ya. Satu suara. Ya, baik. Ya. Benar jawabannya. Ya, toleransi terhadap perbedaan ya. Kalau soal mungkin kalau waktunya lama ya bisa ya dipahami, dimaknai secara baik. Tapi yang perlu diantisipasi adalah nanti Bapak Ibu itu waktu dibatasi. Gitu Lihat waktunya. Ya. Jadi soalnya banyak, waktunya terbatas. Kalau kita hanya fokus bahas di satu soal, kayak gini kan, ini coba waktunya kan terbatas. Iya, 50 sebetulnya ya besok kurang lebih begitu kan. Tapi kan karena ini dibahas jadi kan soalnya banyak. Nah, kalau UP 50, Bu. Enggak. Tak contohkan aja begitu. Nah, kemarin pretest berapa soalnya? 120. 120 ya? Iya, kurang lebihnya hampir sama kok antara pretest dengan posttest. Waktunya berapa, Bu? Sambil jemput anak ya, Bu. Gimana? Sambil jemput anak katanya. Oh, sambil jemput anak ya, wes monggo. Oke, timbang nangis Bu, monggo. Ya timbang nangis anaknya malah kok disuruh tanggung jawab repot ya Pak ya. Ditilar mawon, Bu. Iya. Lanjut. Nomor 12. Ya, ini menampilkan perilaku kolaboratif dengan teman sejawat dan siswa. Nih. Saya tidak tahu ya di chat itu apakah Bapak Ibu hanya mengikuti chat sebelumnya ataukah memang betul-betul menjawab sesuai dengan apa yang dirasakannya. Ya, kalau menjawab apa yang dirasakannya bagus gitu ya. Artinya kita coba untuk mengukur kemampuan diri kita. Hei. Apa? Ibu kalau Hei, untuk Bu. soal yang studi kasus itu berapa ya, Bu? Ke atas lagi, Bu. Soal apa, Bu? Maksudnya studi kasus. Yang studi kasus itu ya, kan UKIN atau apa? tidak Bu, UKIN yang kan ada studi Studi kasus UP. studi kasus masuk di Ada UP studi Bu. kasus tidak? UPIN ada studi kasus di UKIN nanti. Tapi studi kasusnya bukan soal, tapi Bapak Ibu diminta untuk menyampaikan, gitu kan? Menarasikan. Itu studi kasusnya di UKIN. Tapi di revisiannya itu masuk di UP Bu. Di UP. Yang UKIN hanya RPL 2 sama video 2. Oh, berarti studi Kasus masuknya UP yang terakhir. Iya. Di UP Studi terakhir kasus isian. nempel pada UP, Bu. Nempelnya pada UP. Ya. Iya. Karena kemarin saya baru saja nguji PPG, sama sih ya PPG Daljab gitu. Itu ada saya menilai studi kasus. Jadi 2 RPL, 2 praktik layanan, 1 studi kasus. Ya itu kan saya menyampaikan ya. Kadang itu tiap gelombang itu tidak sama. Apalagi ini bukan saja beda gelombang, tapi kementeriannya aja sudah berbeda ya. Iya. Nah, gitu. Ya, jadi stylenya biasanya disesuaikan dengan regulasi atau kebijakan yang ada di pusat. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi apapun kebijakan itu ya kita Terima. jalankan, terima ya.
Apa mau menolak? Mau menolak ya nanti nggak jadi lulus dong. Ya, Bu. Menurut Bu, Ya saya toh, belum tentu lulus, jadi Bu. harus kita terima. 20 tahun menanti ya, Bu. Gimana? Malah dinanti wes 21 tahun kok ya. Nah, iya. Menantinya ada yang sudah sampai lama sebegitu kok, mosok ini 13 tahun, Bu. vaksinnya mau ditolak gitu. Nanti uanan. Gimana Pak? Lanjut. Iya. Iya. Ini di kisi-kisi nih ya saya melihatnya. Ini menampilkan perilaku kerja keras, semangat, dan kreatif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi layanan. Yuk, 13 apa jawabannya? 13. Ini masih 12 terus ini. 13. Bu. Salahkan. Pasti beda-beda nih 13 ini. D-nya nggak kebaca Ibu, nggak kelihatan. Bu, yang D-nya nggak kelihatan, Bu. D-nya melakukan follow up dan merencanakan konseling individual. Yang D-nya diangkat sedikit, Bu. Yang apa? Yang D nggak kelihatan. Coba saya tanya, teman yang lain sama nggak kelihatan? Nampak sampai E, Bu. Nampak sampai E. Kelihatan sampai E. Ya kelihatan, Bu, sekarang. Iya. Yang saya tampilkan bisa Oh, B, C, D, sama. E. Kursornya tarik ke bawah pol, Pak. Mosok sih sama-sama Jangan bawa-bawa nanti jatuh, Pak. kelihatan ada yang tidak. Oh iya, Bu. Maaf, belum sarapan, Bu. Oh ya. Siang. Ya sore Pak, makan siang barangkali ya. Sarapannya belum, Bu. Ibu, sampai. Coba saya cek. B. C. Mana C? Nah ini 13 bervariasi. Ternyata ada yang B, ada yang D, ada yang E. Ini ya. Variasinya sementara ini ada C, D, E, B, B, C, D, E. Wah, mosok dari kelima Paling banyak kelihatannya, Bu. alternatif ada. Perencanakan layanan bimbingan berikutnya sesuai dengan kebutuhan guru BK. Tapi di situ ada secara manajemen, Pak. Iya, secara manajemen. Yang Mbok menolak bener kok, Mbak. Ya, oke. Dokumentasikan. Kita cari tahu jawabannya, deng deng deng. Betul sekali. Ya, salah. Kok kepada seluruh peserta ya, Bu ya? Melakukan umpan balik kepada kelompok betul. Seluruh peserta. Ya. Betul. Karena apa? Di dalam hal ini adalah menampilkan perilaku kerja keras, semangat, kreatif dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi layanan. Ini adalah dari indikatornya, ya. Terus pertanyaannya kan gini ya. Seorang guru telah menyelenggarakan kegiatan bimbingan secara kelompok. Secara manajemen, setelah kegiatan selesai, maka yang dilakukan guru BK adalah apa? Evaluasi. Melakukan balik kepada seluruh peserta. Peserta apa? Ya peserta bimbingan kelompok. Ya seluruh ya, semuanya. Iya, harus seluruh peserta. Nggak boleh hanya 1-2 saja yang diberikan umpan balik. Paham, Bapak Ibu? Oke, Bu. Ya, jadi yang perlu diingat, kita dalam melakukan kegiatan, nah ini ya, apa namanya, setelah selesai kegiatan, menyelenggarakan yang namanya laisek atau istilah lainnya adalah penilaian segera. Itu
harus kepada seluruh peserta yang tadi menerima layanan. Gitu. Oke. Ya. Berikutnya 14. Nggak tahu. Ini kayaknya mudah ya. Ya. Coba cek. Ketakwaan, akhlaknya dan kemandirian. Iya. Ini jawabannya masih bervariasi antara A, B, E, Bu. Ranah sikap. ada yang D Tadi itu tentang juga. agama dan sosial toh, Bu. Kenapa? Kok nilai-nilai agama dan sosial? Karena Pengembangan keimanan, ketakwaan, akhlak mulia akhlak dan yang mulia itu loh, Bu. kemandirian peserta didik. Ada kemandiriannya itu, Bu. Ada kata-kata kemandirian peserta didik. Ya. Tata kerjanya sikap itu. Apa jawabannya? Betul. Fokus pada kata kemandirian. Allah. Jawab. Jawab ya. Bukan nilai agama ya, Bu ya, tapi sikap tanggung jawab. Sikap. Kenapa kok bukan? Nah, karena di sini yang perlu diperhatikan adalah Bapak Ibu kan diminta untuk membuat rumusan tujuan. Ya, yang perlu diingat adalah kata kerja operasional atau KKO. Jadi jangan terpancing dan terfokus pada apa istilahnya subjeknya, ketakwaan, keimanan, tanggung jawab, kemandirian, enggak. Justru fokuslah pada kata kerja operasional. Nah, kata kerja operasional yang bagaimana? Kata kerja operasional di sini kan untuk merumuskan tujuan ya. Nah, diminta apa? Diminta adalah ranah afeksinya atau sikapnya. Ya, sikap. Paham Bapak Ibu? Iya, Bu. Paham, Bu. Ya, ketika di ranah sikap, memahami itu sikap apa enggak? Sikap. Ya, sikap. Mosok. Nah, ini berarti Kognitif. Kognitif. Iya. Harus dipahami betul ya. Istilah CAP. CAP itu C-nya kognitif, afektif itu sikap, P-nya psikomotorik atau keterampilan. Ya, jelas. Ketika ranah sikap, nah langsung aja, nggak usah lama-lama. Menurut saya loh ya. Kata kerja operasional apa yang menunjukkan sikap itu? Apalagi di situ tidak hanya tersirat loh, tapi sudah tersurat loh. Tersurat itu apa Bapak Ibu? Tertulis. Tertulis, ya toh? D itu kan peserta didik memiliki sikap jelas. Yang pertama memahami, baru di level kognitif, mengetahui, apalagi kognitif di level rendah itu. Ya, di kata kerja operasional mengetahui itu kognitifnya masih di level C1. Nah, itu penting nanti kalau Bapak Ibu nyusun RPL ya, untuk membuat rumusan tujuan layanan. Mengetahui itu levelnya rendah. Ya, menghafal itu apa? Psikomotor, menghafal.
Ya toh? Keterampilan toh menghafal, terampil. Iya, mengenal nilai-nilai psikomotor meskipun levelnya masih rendah. Ya udah, tidak ada kata lain selain D. Bener apa enggak tadi jawabannya? Betul. Gitu ya. Nah, itu yang perlu dipahami ya. Jadi ketika ada soal, jangan terfokus pada subjek yang terkadang mengecoh. Ya toh? Mengecohnya di mana? Karena mungkin Bapak Ibu fokusnya pada iman, takwa, akhlak mulia, gitu Betul. kan? Nah, maka itu mesti nilai-nilai agama dan sosial. Iya, Itu mesti akhlak, iya. gitu kan? Itu mesti iman dan takwa. Nah, padahal yang diminta adalah merumuskan tujuan. Kalau merumuskan tujuan itu harusnya menggunakannya apa? Kata kerja operasional yang dipegang. Subjeknya terserah. Tapi kata kerja operasional benar pasti nanti jawabannya betul. Gitu Bapak Ibu. Tipsnya. Bisa dipahami? Ya Bu, insya Ya, Allah coba Bu. Bapak Ibu bisa searching ya, kata kerja operasional menurut taksonomi Bloom. Itu nanti ada level kognitif, afektif, dan psikomotor. Nah, nanti ketika bikin RPL harus mengacu ke itu Bapak Ibu. Ya, penilaiannya nanti itu loh RPL-nya yang dinilai ya. Apakah RPL jenengan itu sudah berorientasi HOTS apa belum? Ini berorientasi HOTS kalau Bapak Ibu menggunakan kata kerja operasional pada level C minimal 4. C4, C5, C6. Itu adalah RPL Bapak Ibu yang berorientasi pada HOTS gitu. Ya, kalau level C1, C2 itu LOTS. LOTS itu apa? Low Order Thinking Skills. Itu adalah kemampuan berpikir tingkat rendah. Gitu. Maka kalau RPL coba sekarang dicek RPL-nya masing-masing. Kalau hanya peserta tidak bisa mengetahui ya itu nilainya kecil nanti. Ya. Nah, dirubah. Oke. Ini sudah asar ini. Ini nanti saya sepintas gitu ya Bapak Ibu ya. Yang sekiranya Bu, mudah-mudah boleh lewat. minta tolong diambilkan olor Dek. Bisa minta tolong ambilkan olor. Milo Betty toh, tolong Dek. 15 Iya, up, Bu. Bu. Yes. 15 apa? A. B. Gimana Bapak Ibu? 16. Sekali lagi, apa Bapak Ibu coba? Pertanyaannya apa? Barusan tak jelaskan loh. Orang berbaikan Merumuskan tujuan. Merumuskan tujuan. Peserta didik dapat menyelesaikan masalah sosial secara kreatif dan logis. kreatif dan logis. Ingat Bapak Ibu, mengetahui itu LOTS bukan HOTS ya. Menyelesaikan. Terima kasih. Salah secara kreatif dan logis. Sorry, nak pinter. Sebentar ya, di sini masih Andan. Menyelesaikan. Besar. Ya. Soalnya Japi. Nanti dikirim softfile aja, Bu, biar bisa belajar lanjutannya kalau belum selesai. Buatan parang tadi, Bu. Buatan Tidak parang. boleh, Bu. Kode etik, Bu. Kode etik. Sekedap ya, karena ini Andannya di kampus dekat dengan saya.
Iya Bu, Bapak Bu. Dengar nggih. Nggih. Iya Bu. Nggak usah dikirim, Bu. Cuman soalnya kami foto, Bu. Iki loh beta aku lagi ngecas. Di foto itu juga melanggar kode etik loh, Pak. Lah kan nggak dibagikan, Bu. Tapi kalau tidak untuk disebarluaskan tidak apa-apa ya, untuk belajar ya. Iya, konsumsi pribadi. Iya. Nggak apa-apa Bu, Tapi difoto. kalau disebarluaskan nggak boleh. Untuk pribadi aja Bu, belajar Bu, Pribadi, karena monggo. kalau tidak belajar nggak bisa Bu. Nggih, Maklum, sudah tua Bu. nggih, Pak. Tapi mohon jangan hanya terpancang pada soal ini, nggih. Ini kan hanya berapa? Dari 120, 50 itu nggak ada 50%-nya kan Bapak Ibu. Dan 50%-nya ini aja belum tentu ini yang muncul. Artinya kalau saya itu lebih kepada menitik beratkan Bapak Ibu harus paham pada apa yang ditanyakan. Seperti ini tadi ya. Bapak Ibu tadi kan langsung menjawabnya A gitu ya. Nah, pertanyaannya apa sih? Ketika pertanyaannya rumusan tujuan, Bapak Ibu harus mencari yang HOTS, berorientasi pada HOTS, gitu nggih. Berorientasi pada tujuannya itu adalah kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ngaten. Oke. Mungkin yang bisa di-share kisi-kisinya, Bu, kalau ada, Bu. Iya Bu, ada kisi-kisinya Bu. Yang penting bisa belajar toh Bu. Iya, monggo belajar dari mana saja. Makanya kan Apa ini kuncinya, kan Bu? difasilitasi, nggih. Kuncinya ada di share, Bu. Ya, difasilitasi. Ini gitu. Dan 16 langsung nggih, karena ini waktunya tinggal 15 menit lagi. Oke, ini apa ini? Sudah ya? Sudah tak munculkan jawabannya. Ini instrumennya terkait dengan merumuskan tujuan dan indikator pembelajaran, atau dalam hal ini adalah layanan BK ya, pada ranah keterampilan untuk mengembangkan dan nilai kebinekaan global dan bergotong royong. Oke. Masih banyak ini. Nah, kalau seperti ini soal nomor 17, jawabannya apa ini Bapak Ibu? Aspek tugas perkembangan siswa harus difasilitasi agar berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya. Desain untuk memfasilitasi tugas perkembangan siswa ini dapat berupa layanan apa? Perencanaan individual. Perencanaan individual. Ini kono mana tuh? Ini kono kok. Responsif, Bu. Ya, dicoba di chat, di kolom chat. Rasanya aku ngomong ini ya boros banget Pak. 17. Ini kono. Ada yang C, ada yang D, Bisa ngulur. ada yang A, A, D, C. Masuk di tanggung. Ibu, nuwun tolong bisa di mute. A, D, C, oke. Bapak Ibu, kenapa kok bimbingan klasikal? Sekali lagi ya, tadi responsif, perencanaan individual itu masuk ke dalam apa Bapak Ibu? Komponen. Ya, jadi masuk ke dalam komponen layanan. Nah, ketika ini yang ditanyakan adalah kegiatan layanannya, berarti Bapak Ibu harus fokus pada strategi atau jenis layanannya. Jenis layanannya apa yang di sekolah? Yang sering kali dilakukan bimbingan klasikal, bimbingan kelompok, konseling kelompok, dan konseling individu. Ya, antara jawabannya langsung mengerucut. CD langsung dibuang, A, B, E. Berarti kan? Nah, kira-kira kalau tugas perkembangan itu bisa ya difasilitasi oleh guru BK. Nah, untuk memfasilitasi agar semua siswa itu bisa mencapai tugas perkembangannya, apa yang paling cocok? Ya bimbingan. Karena apa? Karena tugas untuk memfasilitasi tugas perkembangan tidak harus diberikan kepada individu yang bermasalah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Ya, bahwa
Kenapa konseling nggak bisa? Konseling ini merupakan sebuah jenis atau strategi layanan yang memang tujuannya yang pertama kali adalah untuk mengentaskan permasalahan yang dialami oleh individu. Ya, padahal kalau tugas perkembangan itu harus difasilitasi supaya perkembangan individu ini bisa optimal. Jadi tidak harus individu yang bermasalah yang difasilitasi. Nyuwun tulung bisa di mute. Bisa dipahami nggak Bapak Ibu nggak? Bisa, Bu. Ya. Alhamdulillah siap Bu. Tapi kalau misalnya di sini ada jawaban bimbingan klasikal, terus ada jawaban bimbingan kelompok, itu bisa benar semua karena ini adalah merupakan bagian dari perkembangan siswa. Tapi mesti lebih memilih yang klasikal karena sasarannya yang lebih banyak gitu aja. Ya, nah yang ini langsung. Nih analisis kebutuhan siswa SMA, data 80%. Ada jenis soal yang seperti ini Bapak Ibu kemarin? Wonten mboten? Lupa, Bu. Waktu pretest sudah lupa? Ada Bu. Ada. Saya itu sulit kok. Ada. Ada. Benar kira-kira jawabnya? Iya. Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak tahu ya. Yang penting lulus gitu Bu. Ngengek. Hitungan iki. Ngengek ora cepet. Ini kemarin pretestnya berarti lulus semua. Iya Bu, 3 kali Bu saya Bu. Lulus tipis-tipis. Lulus tipis-tipis. Nanti post-test lulusnya jadi tebal-tebal ya Bapak Ibu ya. Amin. Amin. Ya. Mudah Bu diluluskan. Amin. Oke, setelah ini Jadi duit berkah. lulusnya Amin. jadi lulus Semua. ya. Tua-tua Bu. Tua tidak persoalan ya. Iya. Yang persoalan adalah mana kita bisa berpikir. Ya. Dan berikutnya. Dalam merancang pelayanan BK, seorang guru BK perlu menyusun strategi materi layanan. Nah, kalau soal seperti ini, yang model manakah pernyataan yang paling tepat untuk menggambarkan struktur materi ajar yang mendalam dan bermakna? Gimana Bapak Ibu? Yang mana? Tulis di chat. Panjang Bu. 19. Pilihannya Bu nggak kelihatan. Yang apa Bu? 19 itu. Materi ajar difokuskan pada penyampaian semua fakta dan teori secara lengkap dan padat. Pas itu. Terus pasnya apa Pak? D. Materi dasar. D. D. Oke. Yes. Semakin cerdas ya, semakin sore ya. Iya Bu, Semakin karena cemerlang ya. ibunya semangat terus ini. Saya juga semangat Bu. Waduh iya. Ini baru 20 ini ya. Cepat sedikit ya. Saya sudah pusing Bu. Malah sudah pusing. Pusing. Sudah pusing. Pokoknya ibunya semangat, saya juga semangat. Bukan Iya. gaya belajar saya ini. Padahal ini jenengan itu PPG-nya yang wis paling penak banget loh. Kalau sebelum jenengan dulu yang namanya PPG Daljam itu tetap ada pertemuannya loh Bu. Tetap ada materinya ya. Tetap setiap hari ketemu. Kalau ini kan enggak ya, jenengan diminta belajar mandiri. Mandiri. Sinau dhewe Bu. Mungkin karena gaya belajar Dewek ya. Iya. Kalau dulu tak gojloki ya setiap hari. Ya Allah, guru-guru masuk digojloki ya kualat nanti saya ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Jangan Bu, kasihan Bu. Itu ya. Enak ada Biar materinya lebih Bu, paham, bisa Bu. buat belajar. Soal adab loh Bu. Biar lebih paham Bu. Oke. Tapi saya seneng ya, maksudnya alhamdulillah ya di UBRIS itu tingkat kelulusannya tinggi ya. Amin. Amin. Bangga jadi alumni UBRIS Bu. Bangga Bu, yang penting lulus Bu. Oke. Ini kemarin aja kami dari berapa ya pesertanya ya 2 rombel 60 itu 1 yang nggak lulus. Itu aja nggak lulusnya bukan karena ujian tulis loh, malah karena UKIN. Nah maka itu diperhatikan. Saya betul-betul mewanti-wanti ya. UKIN itu tetap harus ini ya
Bapak Ibu ya, tetap harus fokus prioritas. Ketika ngajar ya yang benar-benar bagus gitu loh. Jangan moto mirang, memvideo miring-miring, suara nggak jelas. Nah, itu nanti penilainya kan jadi Nggak ini lulusnya ya. kenapa itu, Bu? Ya, Videonya UKIN. kenapa? UKIN Nah, kan UKIN-nya tahu. kenapa? Itu kan Videonya jelek ya? komprehensif, Bu. Iya. Oh, gitu. Penilaian nggak bisa dilihat parsial atau sebagian-sebagian. Apa karena prakteknya, apa karena RPL-nya, apa karena studi kasusnya nggak bisa. Ya, tapi secara keseluruhan gitu. Iya, keseluruhan diumumkan. Ada 2 tingkat kelulusannya, UKIN apa UP gitu. Ya nggak lulus UKIN berarti ya mengulang itu bagian UKIN. Kalau seandainya nggak lulus UKIN itu ngulangnya nggak lama tau Bu? Tetap lulus lagi tau Bu? Sami, ngulang. Sami kayak Nanti UP gitu. Iya, maksudnya itu tetap diluluskan tau Bu? belum tahu Pak. Kita Riri. Mengulang dari awal. Pokoknya harus lulus ya, Pak ya. Lulus Positive Riri. thinking, Pak. Positive thinking. Positif, Ya, lulus Riri. Lulus, yang Pak. ada di Ciptakan mindset afirmasi kita. positif, biar Bu. jangan Mandi semuanya. lagi. Pasti lulus Iya, nanti, harus Pak lulus ya, dulu, Bu. Bang. Ya, Semuanya ya. Nah, ayo saya kita Monggo saling Caca ngaku monggo. menyemangati. Semangat, semangat. ya Semangat, Kita lulus, semua saat lulus. ini Nah. Merdeka, lulus semua, belajar merdeka. Iya. Amin. Merdeka. Ayo itu Reuni. biar teman-teman semangat Bu, biar Iya. tidak Daripada lemas sehat Bu. semuanya. Iya. Oke. Berarti kita semuanya saat ini berada pada situasi dan kondisi yang sama, oke? Ya. Nah, jadi senasib Nasib sepenanggungan ya. Seperjuangan. Iya Bu. Iya Perjuangan. Pak, bener Pak itu. Ditanggung sendiri-sendiri, Pak. ditanggung sendiri-sendiri. Itu amal ibadah ya. Iya, ya. Pokoknya kalau lulus ntar Bu Siti Fitrianda saya doakan yang terbaik kok. Waduh, Cie, amin. cie. Terus itu kalau lulus kok Pak didoakan Kalau yang nggak lulus terbaik. nggak didoakan, Bu Ya Ana. Allah. Wis tak berdoa sendirilah kalau Iya nggak iya. didoakan. Malaikat Bu, lewat. silakan Bu. Nah, ini kita ketemu virtual ya. Apakah ada yang sudah pernah bertemu ini secara luring atau dari alumni UGRIS ada di sini? Ada Bu, lanjutin Saya Bu. alumni mahasiswanya Bu Ada Bu, Ana ada. sama Bu Kebetulan Dini. Alumni saya alumni Bu bukan Ana UGM Bu. 2011, Bu. Oh ya, wah lama banget ya. lulus 2013 Bu. Oh Saya ya, sering Dulu lewat saya UGRIS, takut Bu. sama Bu Ana. Ah, Ah, menakutkan bangga kok. punya dosen seorang Bu Siti Oh, Fitriana. tenang, tenang. Sekarang sudah jinak ini ya. Oh gitu. Kenapa Bu? Cantik itu kok Iya, ditakuti. iya. Iya, Orangnya ya. baik Bu Ana kok. Ya ya Ya, ya. Ini cantik modus ini kok dia, Bu Pak, ya. kayaknya nih. Ya Bu Ana baik. Kalau orang baik itu pasti didoakan yang baik-baik kok. Iya. Amin, amin, amin. Amin. Iya. Nah, Jangan kita galak lanjut Bu. ya. Iya. Lanjut, Bu. Oke. 21 jawabannya C. Jawabannya langsung C gitu, Wi. Coba ya, cek ya. Wah, cocok ini ya. Oh, betul Nah, sekali. ini langsung lulus iki. Amin, amin, amin. Nomor 22 apa jawabannya? D. Panjang banget, Bu. Malah kebablasan iki. Ah. 23. Oh. Bu lah aku Bu, mau pelan-pelan turun dong, Lampung Bu. kok bablasan kaya Belum difoto. Gila. Belum difoto, Bu. mau apa Bu? Bentar, Bu. Sabar Bu. Dari Nanti aja fotonya Jangan terakhir. masuk diri Bu. Ulang Waktu kurang 5 22 menit Bu. ulang, Bu. Nah, waktunya ini kurang ini 6 menit. Diulang dari Nah, nomor 1 kalian difoto dari awal juga boleh Bu. sepintas ya. 22, Bu. Belum, Bu. Dah ya. 4, 23 C. Ya. Nih, konteks program di pendidikan baik-baik, perencanaan, 24 apa, Bu? perencanaan, 24 C. evaluasi. Nih ya, itu memenuhi kebutuhan dan mengembangkan potensi siswa. Kalau ini Alah, Bu. Cepet-cepetan no, Bu. Ampun Oh iya, emosi ya Bu, Bu, terlalu ampun emosi Bu, cepet. Sareh, Sareh. ngapunten sangat. Ini waktunya tinggal 5 menit lagi alarm saya berbunyi, Bapak Ibu. 25? Ini saya sudah 25 jawabannya apa, Bu? mahasiswa. Panjang lagi Bu. Udah tinggal 5 menit untuk Lagi ke atas, Bu. penutupan. Oke. 6 jam lagi Panjang Bu. dikirim aja Bu, filenya Ayo, Bu. ke atas, ke atas.
25 apa Bu jawabannya Bu? SFBC ya. Karena apa? Ini ya Bapak Ibu, kata kuncinya adalah konselor menyegerakan untuk fokus pada hal sukses yang ada pada diri Nina ketika mendapatkan nilai bagus ya. SFBC itu artinya adalah Solution Focus Brief Counseling. Nah, jadi ini pembahasannya ini merupakan konseling yang dilakukan Solution Focus Brief Counseling. Kalau rap Bu, mungkin kalau rapnya REBT. kalau rap Rapnya. Iya, REBT itu Rational Emotive Behavior Therapy. Nanti Itu dicari ya. buku, Pak. Dah. Oke. Tarik, lanjut. Tarik. Enam Bu. Konseling kelompok bersikap non-direktif, empatik, dan aktif. Isi. Ini pendekatannya adalah person center, ya. Person center adalah konseling yang berpusat pada konseling, Konseling. bukan Iya, konselor. peserta konseling. Iya. Peserta didik. Ya, Iya. pada peserta didik. Nah, gitu ya. Ya. Wih. Setuju. Seorang guru BK ini pendekatan yang dilakukan untuk mengoptimalkan layanan BK secara menyeluruh. Nah, ini ya. Ketika merancang layanan BK menggunakan aplikasi interaktif berbasis web maupun yang berisi modul-modul bimbingan, jawabannya C ya. Jadi perancangan layanan ini memperhatikan integrasi materi ajar, pendekatan pedagogik dan teknologi dengan mempertimbangkan karakteristik siswa. Ini ada di dalam TPEC. TPEC itu adalah Technological Pedagogical Content Knowledge. Oke. Ya, ini untuk indikator melaksanakan layanan berpusat pada peserta didik. Nah, ini ya. Pada layanan BK, peran media grafis ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan prinsip layanan BK. Oke, jawabannya lebih kepada tampilan media ini lebih menarik jika ditambah dengan desain grafis, tanpa mengurangi substansi isi layanan BK. Oke. Dalam rangka mengembangkan keimanan ketakwaan, nah ini ya, kemandirian, pendekatan guru BK mencerminkan layanan BK yang berpusat pada peserta didik karena lebih kepada guru menggunakan strategi partisipatif yang menumbuhkan nilai keimanan. Oke. Nih, dalam sebuah kelompok, siswa mengungkapkan pendapat bahwa orang tua, kakak, maupun ini ya, tidak menyukai. Sebentar ya. Ini masih bimtek, tinggal berapa ini? 2 menit lagi ya. Berapa kali itu, Bu? Waktunya diperpanjang kok, Bu. Minta diperpanjang. Iya, Nggak Bu. ada Biar karetnya jelas, di Bu. sini. Maklum. Kalau belajar waktu tua itu Ya Bu, masih pengen sama Bu Hana loh. Oh gitu ya, ya. Nanti ya Bu, next time. Lanjut, Ya. Bu. Ini ada yang japri Oke, temen, ada yang japri gini Bu. Selak jemput anu anake ngono Bu. Lanjut, Iya, Bu. Tinggal 2 menit, Bu. Lanjut. Nomor 32. Ada Bu. rumahnya jauh, jemput anak, gitu ya. Adek, ndang mandi, Dek. Kalau ke UPI jangan lupa mampir ya. Teman toh. Oke, yuk besok ke UBI semua siap, yuk Bu. nemui Bu Yo, Ana. besok Kita UPI soal. semua. Ya, Bu. Iya, dengan senang hati loh Bapak Ibu ya. Ini yang guru-guru di Madrasah Aliyah ya, jangan lupa dipromosikan ya, Prodi BK Ubgrisnya. Iya Bu. Siap, siap. Ya, BK ya, ada Dari PGS Man 1 siap, Bu. Man 1 Yang mau Wonosobo, Bu. kuliah S2 juga siap. Oh Semoga ya, bisa lanjut pasca Bu. ya, oh, bagus itu ya. Doakan semoga saya lulus Nanti aja ketemu Bu. Bu Hana enggak kalau S2? Ya, di sini nanti Ya, kalau semuanya kita deh masuk sana ya, S2. ya, 3-3. oke. Wis ono njaluk cepet-cepetan ini. Wis Ya tiga-tiga. kan moto wae rung jelas kok, Bu. Screenshot, Bu. Ah, sudah. 3-4. Bu, Nih, nomornya nggak kelihatan itu Bu. apanya? Ya sudah pas. Bentar Bu. Oke, 35. Oke, lanjut.
Helena. Waktu Lanjut, habis. Bu. 35. Wis diingatke waktu pas 15.30 ya. Lanjut terus Bu sampai Lanjut 50. Bu, Oke, pantau Bu Bu. Ana, Lanjut. 36. Bu Oke. Ana, 35 mari Bu. kita tutup. Gimana Bu Dini? Tutup. Ya ini loh yang pesertanya malah nggak mau selesai nih, bingung saya. 36 Bu, ayo Bu. Budini Ayo ampun tuh tak tutup bentar Bu. Budini. Jangan Bentar dulu Bu, ditutup, belum ditarik jelas Bu. kok Pengen Bu. pengen Bahas dibuka panjang Bu. lebar. Lah Bu. giliran Foto ini dulu, sudah Bu. waktunya selesai, tidak mau selesai ini loh, sudah disemprit Belum sama selesai Bu, COVID-nya ini. slide-nya Bu. Hah? Selesai ya? Scroll Bu, tekan Bu. Scroll Bu, Scroll 36. Bu. Ya, 37. Bu, jangan Oke, kelihatan 38. itu. 38, Oke, 39. Ayo 39. Bu. Ya, Lanjut 39 Bu. Bu. Bentar lagi ya Bu, ayo Lanjut Bu. Bu. Bu, Ya, Namung ditulis 39, kunci jawabannya kita Oke, segi apa? 41. Minimal tahu Pak. Nah, Bapak Ibu kalau nulis kunci jawabannya itu pertanyaannya apa? Satu. Lanjut Terus, Bu. ayo Bu, 41 Bu. Ditulis Bapak Iya, Ibu. aduh 40 rakyat. Jawaban tadi semoga pembahasan yang tadi Bapak Ibu meskipun ya waktu kita Aduh, tidak kelewatan nomor banyak, 37 nanti Ibu. ditambah belajar sendiri ya. 10. Oke, Bu, 41. kelewatan nomor 40 apa Bu? Oke. Udah, 43 Bu. Ramenya, Ayo, ramenya. 43. Ya, 43 Bu, 43. Stop dulu Bu. Ayo. Oh. Bu, tahan Bu, tahan Bu. Ganggi. Waktunya sudah selesai ini teman-teman semua. Ini kalau dari awal cocok ya Bu ya. Apa? Ini kalau dari awal cocok tadi. Ya, nah, tadi kan minta ini dibahas ya. Bagus dibahas Bu, bener Bu. Dibahas. 44 Bu. Begitu Ayo, Bu, dibahas scroll waktunya lagi, yang nggak Bu. cukup. Tarik Bu, 6 lagi Bu. Injury time Budini, injury time Budini. Diperpanjang Bu Time. Dini, diperpanjang. Ini penaltinan. Bu Dini cantik, Jangan sampai diperpanjang Isa ya. bisa. Sampai Isa ya. 44 apa Bu jawabannya? Sudah ya, Bapak 4C. Ibu ya. Oh, lagi Bu, 6 lagi Bu. Sampai Ayo Bu. 50 Terus Bu. Terakhir. A 50A. Aduh. Ya. Iya betul 50A. Terima kasih. Oke, sudah. Alhamdulillah. Lanjut Bu, lanjut Bu, lanjut. Indikator yang terakhir kan tadi saya bahas terkait dengan indikator ya. Yang terakhir yang perlu ditekankan adalah terkait dengan pengembangan profesi guru berkelanjutan ya. Nanti Bapak Ibu bisa dipelajari kembali terkait dengan komponen yang hubungan sistem. Oke, ada manajemen, ada pengembangan staf, ada pengembangan profesi berkelanjutan, mengikuti kegiatan workshop, seminar dan lain sebagainya. Gitu. Ya. Baik, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya kembalikan lagi ke Budi. Monggo. Ah, Bu, terima kasih Bu Ana. Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Sukses Ana. selalu, sehat selalu Bu Ana. Amin. Ya Bu, tak doakan Bu, sehat, yang penting diluruskan Bu. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih Bu Ana. Terima kasih. Fotonya. Ya, baik. Terima kasih. Belum Bapak difoto Ibu. Bu. Ya. Aku rakyat ODW. Ya. Alhamdulillah sudah selesai ya Bapak Ibu. Kita belajar bersamanya. Mohon maaf tidak bisa share filenya kepada Bapak dan Ibu. Duh, kenapa Bu? Dan Bapak dan Ibu ini fungsinya untuk belajar. Jadi belum tentu kami tidak tahu nanti yang keluar ini seperti apa. Ya mbok-mbokan keluar. Ya Mbak, menawa Bu. Insya Allah kisah-kisahnya seperti itu. Dikirim aja please Bu. Pasti keluar Bu, gak apa-apa Bu. Jadi mohon nanti Bapak Ibu bisa belajar sendiri di rumah dan kabarnya besok juga ada tryout ya. Aplikasi, masuk aplikasi, uji coba Ya, aplikasi. besok masuk aplikasi belajar malah langsung ikut aplikasi.
Baik, Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita pada sore hari ini. Semoga semuanya lulus. Amin, Amin. amin. Amin ya Allah. Amin, amin. Amin. Amin, 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 Bu. Sehat, Amin ya Allah. Amin, Amin. amin, amin. Terima kasih dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu semua. Sampai jumpa lagi semua. Terima kasih Bu Saya Ana. undur diri Terima ya. kasih Bu Monggo Dini. silakan kalau ada semua. ya. Ya, Bu. Lanjut Bu nggih. Diana. Ya Bu Ana, Terima kasih, sama-sama Bu. Bu Ana. Terima kasih sama-sama teman-teman. Ya, terima kasih, Bu. Terima kasih. Sun Bu. Sambung. Ya, Pulang. Ayo, ayo. Antok balik. iya balik. Udian. Udian. Wayai, wayai. Pulang. Ajaran absen nih, ajaran absen. Semangat berjuang Bapak Ibu semuanya. Ayo ajaran absen. Semua untuk kita. BK yes. 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 Ya, Pak Teguh. Terima kasih, Pak Teguh. Siap, sami-sami. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, salam dari Pati, Lur.